ada penjelasan yang panjang lebar, penjelasan yang sangat panjang dan lebar. Waqad ashba'na al-qawla fihi fi kitabi al-Ihya. Tapi aku, kata Imam Ghazali, telah berbicara panjang lebar. Ashba'na itu artinya kenyang, maksudnya. Kami telah kenyang, maksudnya berbicara panjang lebar tentang penyakit-penyakit hati yang aku sebut di atas itu di dalam kitabku yang berjudul Al-Ihya Ulumuddin. Memang Al-Ihya ini di dalam kitab Al-Ihya ini semua pembahasan agama dituangkan di situ oleh Imam Ghazali. Jadi insya Allah jika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berniat akan mengkaji kitab Ihya ini dan akan menghatamkannya insya Allah. Amin. Amin. Wal Asrar, dan juga kitabku yang berjudul Asrar, yaitu kitab Asrar Mu'amalatul Din, rahasia-rahasia interaksi dalam beragama. Ini kitab mustaqillah ini ya, kitab tersendiri ya, kitab Imam Ghazali tersendiri yang membahas tentang rahasia interaksi di dalam beragama. Dan ini sudah dibahas di halaman 116, sudah dijelaskan. Imam Ghazali memang sudah menyebutkan bahwa dia menulis panjang lebar tentang perkara hati ini di dua kitabnya ini, di kitab Ihya dan di kitab Al-Asrar. Wa nahnu nadhkuruha huna la budda min dzikri ma la budda min dzikrihi wa la yaqa'ul ghina anhu. Nah, yang saya akan bahas di kitab Minhajul Abidin ini karena memang sejak awal Imam Ghazali akan menuangkan pembahasan yang ringkas di dalam kitab ini, bukan menjabarkannya mendetil sampai seperti di kitab Ihya juga di Asrar. Jadi Imam Ghazali mengatakan kalau di kitab ini aku akan membahas sesuatu yang pokok saja, yang dipentingkan, yang harus diketahui. Wala yaqa'ul ghina anhu, dan tidak mungkin dibiarkan. Manusia tidak akan merasa cukup kalau tidak mendapat informasi ini. Jadi maksudnya di dalam minhaj ini aku hanya akan memberikan informasi-informasi yang primer saja, yang pokok mengenai penyakit-penyakit hati yang sudah aku bahas. Kalau mau membahas lebih dalam lagi, silakan buka kitab Imam Ghazali, Al-Ihya dan Al-Asrar. Fanaqulu wabillahi taufik, maka dalam kitab ini aku akan menjelaskan dan taufik ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami penjelasan Imam Ghazali ini dan mendapat taufik untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas karena mengharapkan ridha Allah. Fanaqul, kata Imam Ghazali, amal-amal, penjelasan atau definisi al-amal, panjang, angan maksudnya. Al-amal itu angan-angan. Tapi yang dimaksud al-amal di sini adalah tulul amal. Yang dimaksud dengan panjang angan itu, fa inna aktsara ulama'ina rahimahullahu ta'ala qalu, sebagian besar ulama-ulama kami, semoga Allah merahmati mereka. Amin. Mereka itu menjelaskan definisi dari panjang angan itu adalah innahu, panjang angan itu adalah iradatul hayah lil waqtil mutarahi fil hukmi. Panjang angan itu adalah keinginan untuk hidup di waktu yang mendatang. Mutarahi itu bisa diartikan di waktu yang mendatang, gitu ya. Bil hukmi, agak maju depan sini aja. Disertai kepastian di dalam hati bahwa dia akan mendapatkan keinginan itu.
Ini namanya orang yang panjang angan. Jadi keinginan di dalam hati, keinginan untuk hidup di masa yang akan datang, disertai kepastian bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kepastian. Jadi seakan-akan masa yang akan datang itu sudah ada di genggamannya. Nah, jika di hati kita terlintas hal semacam ini, maka kita terjangkiti penyakit panjang. Wa ghisarul amal, sedangkan orang yang tidak berangan-angan, tidak panjang angan. Ghisarul amal itu orang yang pendek angan-angannya. Tapi bukan dalam hal yang negatif ini ya. Ini harus difahami. Kadang-kadang istilah dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau diartikan secara letterlek nanti bisa salah paham. Maksudnya di sini adalah orang yang tidak berangan-angan panjang. Ghisarul amal itu pendek angan-angan itu maksudnya orang yang tidak berangan-angan panjang. Jadi dia bercita-cita tapi tidak berangan-angan panjang. Apa bedanya? Sekarang bedanya apa antara cita-cita dengan angan-angan panjang? Kalau angan-angan panjang itu seperti yang dijelaskan tadi. Sedangkan kalau cita-cita atau angan-angan pendek di sini disebut dengan angan-angan pendek. Kalau kita mungkin cita-cita, orang yang punya harapan kan, cita-cita itu. Tarkul hukmi fihi. Kalau cita-cita itu positif atau harapan itu sesuatu yang positif. Apa bedanya dengan angan-angan panjang? Bedanya hanya di dalam cita-cita atau harapan itu meninggalkan kepastian di dalam hati bahwa dia menguasai waktu yang akan datang. Itu aja. Jadi kalau yang namanya angan-angan panjang itu keinginan untuk tetap eksis atau hidup di masa yang akan datang disertai kepastian di hati. Kepastian apa? Kepastian bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Itu namanya angan-angan panjang. Tapi kalau yang namanya cita-cita itu keinginan untuk hidup di masa yang akan datang tapi tidak disertai dengan kepastian di dalam hati. Kalau tidak disertai dengan kepastian, maksudnya bagaimana? Maksudnya bi an tugayyidahu bil istithna. Engkau mengkaitkan keinginan kamu itu dengan perkecualian. Perkecualian apa? Bi masyiatillah ta'ala wa ilmihi fit dzikri. Mengkaitkan keinginan kamu itu dengan kehendak Allah dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala fit dzikri, di dalam ingatmu, yang kamu ingat gitu ya. Saat kamu memiliki harapan di masa yang akan datang, kamu kaitkan harapan kamu itu dengan kehendak dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu kamu termasuk orang yang bercita-cita. Ini yang positif, yang berharap. Tapi kalau yang panjang angan, kamu tidak mengkaitkan keinginan kamu di masa yang akan datang itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalam hatimu itu kamu memastikan seakan-akan apa yang kamu inginkan di masa yang akan datang itu ada di dalam genggaman. Jadi kamu lupa bahwa nasib di depanmu itu bukan ada di tanganmu. Kamu punya planning dan melupakan bahwa di hadapan kamu itu tidak ada di genggaman kamu, tidak ada di dalam kuasa kamu. Maka planning kamu ini disebut panjang angan. Tapi kalau planning kamu itu disertai
keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hukum, meninggalkan kepastian dengan mengucapkan insya Allah. Kalau kamu mengucapkan insya Allah, ada kepastian enggak? Tidak ada kepastian jika dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya kan bukan sekedar diucapkan, tapi Imam Ghazali mau itu fidzikri, teringat di dalam dirimu saat kamu punya planning itu, ini bukan ada di genggamanku, semuanya jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu kamu sedang bercita-cita, au bisyartis salahi fil iradati, atau dengan syarat ketika kamu memiliki planning itu, kamu memberi syarat islah di dalam keinginan kamu itu, ada kebaikan, perbaikan di dalam keinginan kamu itu. Ya, ujung-ujungnya sama lah, kalau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idan in dzakarta hayataka, ya, ini sekarang penjelasannya, tadi definisinya ya. Ini penjelasan definisi tadi. Jadi in dzakarta hayataka, jika kamu mengingat hidupmu, bi anni a'ishu ba'da nafsin thanin au sa'atin thaniyah au yaumin thanin bil hukmi wal qad'i fa anta amilun. Kata Imam Ghazali, jadi kesimpulannya, kalau kamu merasakan di dalam hatimu, kamu mengingat di dalam hatimu bahwa kamu akan hidup di nafas kamu yang kedua, padahal kamu sekarang masih nafas yang pertama. Kalau kamu nafas yang pertama, kamu di dalam hatimu itu merasa nafas yang kedua nanti saya masih hidup. Nah, jadi kamu punya planning untuk nafas yang kedua dan merasa planning kamu itu pasti akan terjadi. Atau kamu merasa di jam berikutnya, ini sekarang jam 7, jam 8 nanti saya akan melakukan A, B, C, D, dan di dalam hatimu ini merasa itu semua ada di genggamanmu. Au yaumin tsanin, atau hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu saya A, B, C, D, E, dan berasa seakan-akan itu semua pasti akan terjadi. Maksudnya dengan hati yang dipenuhi bil hukmi wal qat'i, dengan hati yang dipenuhi kepastian, seakan-akan semua itu ada di genggaman kamu. Fa anta amilun, maka kamu termasuk orang yang panjang angan, terkena penyakit panjang angan. Nah, kalau panjang angan kenapa? Kembali lagi kamu lihat nanti di belakang yang sudah kita bahas, dampak buruknya orang panjang angan itu apa? Jadi malas, bisa menunda-nunda, bisa lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian, seakan-akan merasa diri ini kekal hidup di dunia, jadi cinta terhadap dunia. Itu nanti kita kalau mau tahu dampak buruknya panjang angan, kembali lagi ke apa yang sudah kita bahas. Jadi di pertemuan yang lalu Imam Ghazali membahas dampak buruk panjang angan, sekarang membahas panjang angan itu apa, supaya kita tidak terkena dampak buruknya. Fa anta amilun, kalau kamu punya planning ke depan dan kamu punya kepastian terhadap planning kamu tersebut, pada saat kamu menyebut atau mengingat planning kamu itu disertai dengan kepastian yang ada di dalam hati itu, maka fa anta amilun, kata Imam Ghazali, saat itu kamu terjangkiti penyakit panjang angan. Wadzalika minka ma'siyatun, dan itu maksiat yang berasal dari dirimu. Bagaimana kok maksiat?
Kalau dihukumi maksiat kenapa? Cuma panjangan saja kok maksiat. Idh huwa hukmun 'alal ghaib. Sebab kamu memastikan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ghaib, masa yang di depan kamu itu adalah sesuatu yang ghaib, yang kamu tidak tahu. Apa yang terjadi 1 menit lagi kamu tidak tahu. Tidak tahu kamu. Apa yang terjadi setelah tarikan nafas saya yang berikutnya, saya juga tidak tahu. Kok kamu berani-beraninya memastikan bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya? Fa inna wa dzalika minka ma'siyatun idh huwa hukmun 'alal ghaib. Sebab itu adalah memastikan perkara yang ghaib, yang kamu sebetulnya tidak bisa memastikannya. Fa in gayyatahu bil masyiah wal ilm minallah. Tapi jika planning kamu tersebut di masa yang akan datang kamu kaitkan dengan kehendak dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, fataqul, umpamanya kamu mengucapkan a'ishu insyaallah taala, aku akan hidup di nafas berikutnya, di jam berikutnya, di hari berikutnya, insya Allah, jika dikehendaki oleh Allah. Au in alimallah anni aish, atau jika Allah mengetahui bahwa aku itu, maksudnya terkait dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, aku akan hidup nanti sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap diriku, apa aku atau hidup atau tidak. Kalau kamu sudah mengkaitkan semua ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, faqad kharajta an hukmil amal, maka kamu telah keluar dari kepastian dalam cita-cita tadi yang sesuatu yang salah. Kamu tidak sedang panjang angan. Jadi pada hakikatnya supaya terhindar dari panjang angan itu, kita harus selalu sadar. Setiap punya planning harus selalu sadar bahwa planning itu tidak di tangan kita. Dan itu kesadaran hati. Itu tidak bisa seperti saya sekarang angkat tangan, turunkan tangan, tidak bisa. Itu memerlukan proses supaya hati kita ini selalu sadar bahwa segala sesuatu yang di depan itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, bukan ada di dalam genggaman kita. Jadi orang yang selalu sadar Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam masa depannya, ya dia akan selalu memanfaatkan kesempatan yang masih dia alami sekarang ini, dan tidak akan menunda-nunda kegiatan positif karena dia tidak tahu di masa yang akan datang itu dia masih mampu melakukan itu. Tapi kalau orang masih sholat witir setiap malam, nanti malam saya mau sholat witir, waktu mau sholat witir besok aja lah sholat witir. Ini orang yang panjangan. Kenapa? Besok kamu masih hidup atau tidak? Ketika kamu merasa pasti, memastikan bahwa besok kamu masih hidup, kamu berani menunda amal baik tadi di keesokan hari. Kenapa kamu kok berani menunda? Karena kamu memastikan kamu masih hidup besok. Coba kalau kita diberi kabar yang pasti ini, umpamanya Israel itu datang ke kita bilang besok kamu sudah tidak ada lagi. Kira-kira kita berani nunda sholat qobliyah, ba'diyah, witir kan? Tidak mungkin. Ini kesempatan terakhir. Ini kan kesempatan terakhir. Nah, tanpa kabar dari Israel pun, kamu tidak bisa memastikan besok kamu hidup atau enggak. Nah, orang yang berakal, kalau dia tidak pasti besok dia masih hidup atau tidak, orang yang berakal pasti dia akan melakukan segalanya di hari ini.
selalu siap-siap. Nah, dia akan sedia payung sebelum hujan. Nah, itu orang yang tidak akan menyesal. Nah, sayangnya kan Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu setiap orang di antara kita matinya kita kapan. Nah, itu ada rahmatnya, karena kalau diberitahu kita sangat tidak bisa ketawa. Nah, tidak bisa ketawa. Coba kalau diberitahu mati kamu 10 tahun lagi. 10 tahun itu masih lama loh. Bisa ketawa nggak kita? Nggak bisa kita bayangkan 10 tahun lagi saya mati. Ya Allah, gimana ini 10 tahun lagi saya mati? Saya masih ingat, saya pulang dari Tarik tahun 2000. 6 tahun setelah saya pulang dari Tarik, Habib Anis meninggal. Jadi saya pulang dari Tarim itu, saya hanya punya kesempatan ketemu Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi 6 tahun. 6 tahun itu waktu yang sedikit. Kalau saya dikasih tahu, alhamdulillah saya memanfaatkan 6 tahun itu hadir di majelisnya, alhamdulillah. Tapi andai saya diberitahu waktu kamu tinggal 6 tahun, wah, mungkin nginep di situ kan? Sebentar, 6 tahun. 10 tahun setelah saya pulang dari Tarim, ayah saya meninggal. 10 tahun itu tidak lama. 10 tahun itu andai diberitahu, nah, manusia kan hanya bisa berandai-andai. Ya Allah, saya tidak mungkin pergi, saya kumpul terus sama ayah saya. Nah, 10 tahun itu sangat pendek. Jadi di antara caranya supaya kita tidak panjang amal, tidak panjang angan-angan, kita itu bayangkannya tinggal berapa tahun lagi kita di bumi ini, di dunia ini. Sebentar ya. Tinggal berapa tahun itu sebentar. Bisa jadi 10 tahun sebentar. 5 tahun itu sebentar. Nah, saya ini capeknya ke Solo, hadir puasa di Solo itu, Ramadan di Solo, capeknya ini belum hilang ini sekarang. Maret sudah mau puasa lagi. Maret ini tinggal berapa bulan lagi Ramadan lagi. Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan ini cepat, dari Jumat ke Jumat ini cepat, seakan-akan hari itu cuma Jumat, Sabtu, Minggu, tidak ada Senin, tidak ada Selasa. Kayaknya hari ini Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat lagi. Ya Allah, baru sholat Jumat lagi. Subhanallah, cepat Allah itu. Jadi kalau kita panjang angan, habis, tidak ada amal yang kita lakukan nanti. Jadi panjang angan, mengingat atau selalu mengingat bahwa kita ini tidak bisa memastikan segala planning kita di depan. Selalu mengingat itu termasuk obat mujarab mengikis rasa malas yang ada di dalam hati. Obat mujarab. Wa kadzalika in aradta hayataka lil waqti tsani gad'an fa anta amilun. Kalau kamu memiliki planning kehidupan di waktu yang di depan, fa anta qat'an, kamu pastikan. Wah, kamu itu seakan-akan bicara planning itu. Orang kalau tidak kenal akhirat, tidak kenal Allah, tidak pernah ingat kematian, dia itu bicara planning seakan-akan sudah di tangannya. Oh ya, nanti kita ini nanti dari sini kita ke sini, dari sini ke sini, dengan hati yang lalai dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dengan uangnya, dengan kemudahan-kemudahan yang ada di dalam kehidupannya itu dia bisa melakukan apa yang dia mau. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Kalau itu yang kita rencanakan itu terjadi, yaitu sebetulnya memang
kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak terjadi, padahal kita ini dengan hati yang lalai, planning kita ini bermacam-macam, kita sudah merasa itu akan tercapai, tahu-tahu tidak tercapai, bisa stres. Bisa stres karena kita menyadarkan segala-galanya tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adha wa abka. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjadikan orang tertawa, Allah bisa menjadikan orang menangis. Itu harus selalu diletakkan di kepala kita. Harus di kepala kita. Semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau enggak kita kecewa, menyesal kita ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kamu memastikan kamu akan hidup di masa yang akan datang, fa anta amilun. Wa in gayyata iradataka bi syartis shalah, tapi kalau kamu mengkaitkan keinginanmu itu dengan syarat as-shalah, islah, ya ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-islah itu contohnya saya besok akan pergi ke tempat A umpamanya ya. Saya besok akan pergi ke tempat A, jika itu sesuatu yang baik buat saya, mudah-mudahan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratul islah gitu ya. Kamu mengharapkan kebaikan dari apa yang kamu lakukan di masa yang akan datang itu, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama juga dengan insya Allah itu ya, mengkaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasa Allah, kharajta an hukmil amal, maka kamu keluar dari memastikan cita-cita harapan kamu tadi, wa wusifta bi ghasril amal, dan kamu disifati sebagai orang yang tidak panjang angan. Min haits taraktal hukma fihi, dari sisi kamu meninggalkan kepastian di setiap planning kamu. Fa'alaika bitarkil hukmi fi dzikril baga wa iradatihi, maka wajib bagi kamu untuk meninggalkan kepastian pada saat kamu di dalam hatimu itu terlintas ketetapan hidup ya. Ketetapan hidup seperti besok saya masih hidup, tinggalkan kepastian itu ya. Wa iradatihi, begitu juga keinginan untuk hidup di masa yang akan datang, tinggalkan kepastian dengan cara mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini ya? Ini diulang-ulang oleh Imam Ghazali supaya kita faham dengan jelas. Wal muradu bidzikri, yang dimaksud dengan mengingat itu adalah dzikrul qalbi, dengan mengingatnya di hati, bukan di lisan, bukan sekedar di lisan. Tsummal muradu minhu, maksudnya dzikrul qalbi ini apa? At-tautin ala dzalika wa tatsbit lil qalbi. Lihat ini, memapankan dan memantapkan di dalam hati, alaihi, yaitu memapankan dan memantapkan tarkul hukmi di dalam hati. Memapankan, memantapkan di dalam hati agar hati kita ini meninggalkan kepastian di setiap planning kita. Jangan pernah pasti setiap kita planning. Nah, ini yang dimaksud dengan zikir, zikrul qalb, bukan sekedar ucapan. Insya Allah ya, besok kita ketemu, insya Allah ya, insya Allah, tapi hatinya pasti. Itu kamu termasuk orang yang panjang angan. Yang dimaksud itu bukan sekedar mengucapkan saja, tapi hati kamu betul-betul tidak pernah memastikan segala sesuatu yang ada di depan.
Nah itu yang disebut tautin dan tathbit. Lil qalbi alaihi fafhamhu, fahami ini kata Imam Ghazali, rasyidan insyaallah, maka kamu akan menjadi orang yang mendapat petunjuk insyaallah taala. Tsummal amalu darban. Lalu panjang angan itu ada dua. Sebagai penutup ini, amalul ammah wa amalul khassah. Panjang angannya kaum awam dan panjang angannya kalangan khusus. Kalangan khusus ini orang-orang yang sudah mau jadi baik. Kalau kalangan awam itu ya orang-orang yang masih bergelimang dengan dosa-dosa kasar. Tapi kalau kalangan khassah itu orang yang sudah meningkatkan kualitasnya dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang angannya beda. Panjang angannya beda. Imam Ghazali ini teliti betul ya. Panjang fal amalul ammah, kasus panjang angannya orang awam itu seperti apa? Anturi dal hayata wal baga'a li jam'id dunya wat tamattu' biha. Ini jadi kita kalau memahami definisi ini kita bisa tahu juga kita ini termasuk awam, kalangan awam atau kalangan khawas, kalangan elit dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk definisi yang pertama ini berarti kita ini sebetulnya masih kelompok orang awam dalam perjalanan mendekat kepada Allah. Apa itu panjang angannya orang awam? Menginginkan hidup wal baqa, masih tetap hidup gitu ya. Menginginkan ketetapan hidup untuk mengumpulkan dunia dan mencicipi kenikmatan dunia. Nah kalau kita masih besok ya makan sate bareng, tapi pasti ini di dalam hati, wah besok 3 tahun lagi akan keluar film A. Wah itu 3 tahun lagi, nanti kita 3 tahun ini punya planning, bisa menonton film ini kesini. Seakan-akan 3 tahun lagi itu dia masih hidup. 2 tahun lagi, tapi urusannya dunia, rakus dunia dan menginginkan mencicipi dunia, planning tentang dunia dan memastikan planning itu, semua planning itu dia pastikan. Nah ini panjang angannya orang awam. Wa hadhihi ma'siyatun mahdhah. Panjang angan seperti ini murni perbuatan maksiat. Ini murni perbuatan maksiat. Wa didduha qisarul amal. Nah, lawannya adalah tidak panjang angan pendek. Jadi kita sebetulnya boleh punya planning mengumpulkan dunia atau mencicipi dari dunia ini, tapi tidak memastikan itu, tidak memastikan di dalam hati. Jadi kesadaran di dalam hati untuk tidak memastikan setiap planning kita. Berdoa enggak apa-apa, ya Allah wujudkan ya Allah, planning saya wujudkan ya Allah. Tapi tidak ada kepastian di dalam hati. Tidak ada kepastian. Husnudzon Allah akan mewujudkan, boleh enggak? Boleh. Prasangka baik itu dianjurkan, husnudzon billah dan husnudzon bil khalqillah. Saya punya prasangka baik, Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan keinginan saya itu. Boleh atau tidak? Boleh. Ini panjang angan? Enggak, karena mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka itu orang-orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh dari petunjuk Islam. Dzarhum, kata Allah, biarkan mereka itu ya'kulu wa yatamatta'u, makan dan menikmati dunia ini. Wa yulhihimul amalu, dan panjang angan itu melalaikan mereka dari kehidupan akhirat. Jadi hidupnya jadi kayak kambing sama sapi, makan minum, makan minum, makan minum, dia tidak beramal apa-apa. Fasawfa ya'lamun, kata Allah, nanti mereka akan mengetahui dampak dari angan panjang itu di dalam kehidupannya. Nah, ya sudah, hidupnya ini cuma makan dan mencicipi dunia saja, dia tidak ada persiapan di dalam hidupnya karena dia tidak pernah mengkaitkan segala apa yang dia cita-citakan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panjang angannya orang awam. Wa amalul khassah, sedangkan panjang angannya kaum khusus, kaum elit ini. Maksudnya kaum elit ini orang-orang yang sudah lebih pintar ya, yang sudah baca kitab Minhajul Abidin. Mudah-mudahan kita termasuk yang khos, jangan-jangan yang khos saja enggak, padahal kita baca Minhajul Abidin terus setiap Sabtu ini ya. Nah, apa itu? Panjang angannya kaum khusus ini, anturi dal baga li itmami amali khairin fihi khatarun. Kata Imam Ghazali, panjang angannya kaum elit ini menginginkan hidup di masa mendatang, di waktu yang datang, untuk menyempurnakan amal baik yang baru dia lakukan. Wah, amal baik saya ini kurang sempurna, mau saya ulang di masa yang akan datang. Tapi dia memastikan, ini lihat ini, fihi khatar, kata Imam Ghazali, ini di dalam keinginan dia ini ada bahaya. Mengapa? Wa huwa ma la yastaybinus salah lahu fihi. Karena dia tidak tahu apakah di amal baik yang berikutnya yang akan dia lakukan secara pasti itu. Dia itu kan ketika saya mau mulang amal baik saya ini, disertai kepastian di dalam hati bahwa dia akan mampu mengulang amal baiknya dengan lebih sempurna daripada yang sekarang. Paham ini ya maksud saya? Padahal kata Imam Ghazali, wa huwa ma la yastaygin as-salaha lahu fihi, padahal dia itu sebetulnya tidak bisa meyakinkan bahwa ketika dia mengulang amal baiknya itu dia akan mendapat sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah dia lakukan. Mengapa demikian? Fa innahu rubbama yakunu khairun muayyanun la yakunu lil 'abdi fihi au fi itmamihi salahun. Karena sesungguhnya suatu amal kebaikan itu tidak akan terjadi pada diri seorang hamba kebaikan di dalam amal itu. Perbuatan amal baik itu belum tentu baik bagi seorang hamba, atau di dalam menyempurnakan kebaikan itu belum tentu di dalamnya ada kebaikan juga bagi hamba tadi. Mengapa? Bisa jadi bi'ayyaqa bisababihi fi afatin la yaqumu biha hadzal khair. Bisa jadi saat dia mengulang amal baiknya itu dia mendapatkan suatu keburukan yang keburukan itu
tidak seimbang dengan amal baik yang sudah dia lakukan. Contohnya, dia mengulang amal baik berikutnya disertai dengan rasa sombong, riya, ujub. Rasa sombong, riya, ujub itu tidak bisa dibandingkan dengan amal baik yang sudah dia lakukan. Paham ini ya maksud dari ucapan Imam Ghazali. Jadi maksudnya bukan kita tidak boleh punya planning loh ya. Kayak umpamanya saya punya planning begini. Saya ini sholat subuh tadi, insya Allah sholat subuh yang berikutnya akan saya berusaha akan lebih baik lagi. Ini sesuatu yang bagus. Tapi kalau saya memastikan di dalam hati saya, oh sholat subuh berikutnya nanti, ya, nah ini yang tidak diperbolehkan oleh Imam Ghazali. Ini sekali ya, tipis sekali bedanya ya. Yang tidak diperbolehkan, maksudnya Imam Ghazali yang sekarang ini sholat subuh yang kamu alami ini, kamu syukuri dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi bisyartis salah itu, yang kedua kan bisyartis salah. Ya Allah, saya akan melakukan sholat subuh di masa yang akan datang. Ya Allah, kalau itu memang lebih baik untuk saya, kasih kesempatan saya lagi untuk melakukan sholat subuh di masa yang akan datang. Kalau di dalam ilmumu itu ada kebaikan untuk diriku, itu bisa salah, dan itu ini untuk orang kaum khusus. Nah, rupanya alarm sudah berbunyi ya. Nah, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Karena mau urus yang sana dulu. Oh ya, ini tetangga. Tukang. Oh ya. Bersidah dulu Anda. Nunggu tamu juga.